Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai pembuatan pupuk kompos. Anggota dari kelompok 9 ada Akbar Bintang Maulana, ada Dimas Aditya, ada Fasita, dan saya sendiri Vina Rostiana. Video ini merupakan audio visual tentang bagaimana cara pembuatan pupuk kompos skala rumah tangga dan kenapa sih kita harus membuat pupuk kompos secara mandiri. Dalam proses pembuatan kompos yaitu sangat sederhana, tanpa adanya bau dan mudah untuk diterapkan. Alasan kenapa harus membuat kompos secara mandiri, yang pertama karena tentunya lebih murah, yang kedua kita bisa memanfaatkan sampah organik yang kita produksi sehari-hari untuk menjadi sesuatu yang lebih berguna, dan yang ketiga yaitu mengurangi sampah yang kita buang ke pembuangan akhir, sehingga sampah tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Adapun alat dan bahan yang perlu disiapkan dalam pembuatan kompos. Untuk membuat kompos, alat yang digunakan yaitu komposter seperti wadah yang sudah diberi lubang sehingga memudahkan untuk udara masuk. Serta siapkan juga wadah untuk menampung air yang keluar dari komposter. Berikut merupakan gambaran dari penggunaan komposter dan wadah yang akan digunakan. Selanjutnya, bahan yang digunakan untuk pembuatan pupuk kompos yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada cangkang telur yang dimana cangkang telur ini sebagai kalsium. Kedua, ada daun-daunan yang berperan sebagai sumber vitamin, mineral, ataupun enzim. Yang ketiga, ada tanah. Tanah ini untuk meminimalkan bau dan mengencangkan proses pengomposan. Selanjutnya ada kompos yang sudah jadi, yang dimana kompos ini berperan sebagai mempercepat pembusukan pada kompos selanjutnya. Bahan selanjutnya ada kulit pisang, yang dimana kulit pisang ini akan menambah kalium, nitrogen, fosfor, dan magnesium. Bahan yang terakhir yaitu ada limbah dapur, dimana limbah dapur merupakan bahan yang kaya akan nitrogen. Langkah pertama dalam pembuatan pupuk kompos, yang pertama yaitu hancurkan kulit pisang dengan ukuran yang sangat kecil, serta hancurkan juga sampah dapur yang akan digunakan untuk mempercepat waktu penguraian kompos. Jika ada, tambahkan serpihan kayu, jerami, kertas robek, ataupun ampas kopi. Langkah selanjutnya, lapisi bagian bawah komposter dengan tanah untuk memulai tumpukan yang dapat membantu memasukkan bakteri dengan benar. Kemudian masukkan sisa-sisa sampah dapur atau limbah dapur yang telah dipotong dengan halus. Masukkan juga potongan kulit pisang untuk mengaktifkan proses panas di dalam pupuk kompos. Tambahkan kulit telur yang dihancurkan untuk menambahkan kalsium dan mineral ke dalam pupuk kompos. Dan tambahkan juga daun-daunan ke dalam campuran karena akan menambahkan sifat antibakteri kepada pupuk kompos nantinya. Lakukan hal tersebut secara berulang antara lapisan sampah dapur, daun-daunan, kompos, dan tanah. Ketika campuran tersebut telah masuk ke dalam komposter, kemudian masukkan tanah dan kompos yang sudah jadi secara merata. Masukkan cacing tanah jika ada untuk membantu campuran tersebut terurai dengan cepat. Kemudian tekan campuran dengan menggunakan tangan secara keseluruhan. Untuk menghindari tumpahan, letakkan baki atau wadah di bawah komposter. Kemudian campuran tersebut disiram secara merata, serta simpan wadah di bawah sinar matahari penuh, karena dengan begitu akan lebih cepat rusak atau busuk. Setelah 2 hari, gunakan air yang ada di dalam wadah karena mengandung bakteri dan nutrisi yang sangat penting. Simpan kembali selama kurang lebih 10-15 hari dan setiap terlihat kering, lakukan proses penyiraman untuk mempertahankan kelembapan. Lakukan juga pencampuran kompos atau pengadukan secara teratur karena dapat membantu mendorong pertumbuhan jenis bakteri yang dapat membantu kompos terurai dengan cepat. Pastikan selalu adonan tetap dalam kondisi lembab tapi tidak terlalu basah. Setiap beberapa hari, lakukan pengadukan dengan sekop untuk menganginkan tumpukan kompos.
Dapat terlihat bahwa terdapat beberapa cacing tanah di dalam pupuk kompos. Cacing tersebut akan membuat kompos lebih keropos dan mengubah sampah menjadi pupuk dengan cepat. Tutup pupuk kompos bisa menggunakan daun-daun untuk membantu mempertahankan kelembaban dan panas karena dua hal tersebut sangatlah hal yang penting untuk pembuatan pupuk kompos. Setelah ditutup dengan daun, jangan lupa untuk disiram. Membuat pupuk kompos menjadi siap digunakan biasanya membutuhkan sekitar 2-3 bulan bergantung cuaca dan komponen kompos. Setelah pupuk kompos siap atau sudah matang, daun yang digunakan sebagai penutup sudah bisa dipisahkan. Setelah kompos sudah jadi, simpan kompos di dalam plastik atau wadah dan jauhkan dari sinar matahari secara langsung. Oke, mungkin cukup sekian pembuatan kompos yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.